Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Anissa adalah seorang wanita yang mandiri dan pekerja keras. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam lingkungan yang mengajarkan nilai ketekunan dan kemandirian. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia tidak ingin hanya menjadi ibu rumah tangga biasa. Bukan karena ia meremehkan peran tersebut, tetapi karena ia memiliki impian besar untuk membangun bisnis sendiri. Dengan usaha dan tekad, Anissa berhasil membangun sebuah bisnis yang kini berkembang pesat. Suaminya, Reno, berasal dari keluarga sederhana. Saat mereka menikah, kehidupan ekonomi mereka tidaklah berlebihan. Namun, berkat kerja keras Anissa, perlahan-lahan kondisi mereka membaik. Usaha yang dibangunnya terus berkembang, memberi mereka kehidupan yang lebih nyaman dan mapan. Namun, seiring waktu, peran dalam rumah tangga mereka menjadi tidak seimbang. Reno, yang awalnya berjanji akan mendukung dan membantu Anissa, justru lebih suka menghabiskan waktunya di rumah. Ia tidak terlalu tertarik dengan bisnis yang sedang berkembang pesat dan lebih memilih untuk mengurus burung peliharaannya, serta menghabiskan waktu dengan teman-temannya di warung kopi. Anissa sering merasa lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga emosional. Ia mengurus bisnis seorang diri, sementara Reno tampak santai menikmati hasil jerih payahnya. Meskipun ia masih mencintai suaminya, dalam hati kecilnya mulai muncul pertanyaan, apakah kehidupan rumah tangga seperti ini yang ia impikan? Hari demi hari berlalu, dan ketimpangan ini semakin terasa. Anissa mulai merasa bahwa ia bukan hanya seorang istri, tetapi juga tulang punggung utama dalam keluarga. Ia berharap Reno akan berubah, tetapi entah sampai kapan ia bisa bersabar. Anissa selalu percaya pada Reno. Sejak awal pernikahan mereka, ia yakin bahwa suaminya adalah orang yang jujur dan setia. Meskipun Reno bukan tipe pria ambisius atau pekerja keras seperti dirinya, Anissa tetap menerima dan mencintainya apa adanya. Baginya, pernikahan bukan hanya soal berbagi tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tentang saling mendukung dan memahami satu sama lain. Namun, beberapa bulan terakhir, Anissa mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Reno berubah. Ia semakin sibuk dengan kegiatannya di luar rumah dan sering pulang larut malam. Awalnya, Anissa tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia berpikir bahwa suaminya hanya ingin bersosialisasi dengan teman-temannya, mungkin sebagai bentuk hiburan di tengah keseharian mereka. Tetapi lama-kelamaan, kebiasaan itu terasa semakin aneh. Dulu, Reno lebih suka menghabiskan waktu di rumah, bermain dengan burung peliharaannya atau sekadar bersantai di teras sambil menyeruput kopi. Namun, kini kebiasaannya berubah drastis. Ia sering keluar rumah sejak sore dan baru pulang menjelang tengah malam. Setiap kali Anissa bertanya kemana saja ia pergi, Reno selalu memberikan jawaban yang sama. Cuma nongkrong di warung. Sayang, ngobrol sama anak-anak di pos ronda. Gak ada yang aneh kok. Anissa mencoba percaya. Ia tidak ingin berpikiran buruk terhadap suaminya. Namun, hatinya tetap gelisah. Ada sesuatu yang terasa janggal. Ia memperhatikan perubahan kecil dalam sikap Reno. Pria itu mulai lebih sering memeriksa ponselnya secara diam-diam, terkadang tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu buru-buru menghapus jejaknya. Awalnya, Anissa mencoba mengabaikan perasaan curiganya. Ia berpikir mungkin hanya terlalu lelah dan stres dengan pekerjaannya, sehingga pikirannya jadi mudah dipenuhi prasangka buruk. Namun, semakin hari, semakin banyak tanda-tanda yang sulit diabaikan. Reno mulai lebih sering mandi dan berdandan rapi sebelum pergi keluar. Ia juga terlihat lebih perhatian terhadap penampilannya, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan sebelumnya. Hati Anissa mulai dipenuhi pertanyaan yang membuatnya resah. Apakah suaminya benar-benar hanya nongkrong dengan teman-temannya?
Ataukah ada sesuatu yang ia sembunyikan? Suatu malam, ketika Reno pulang lebih larut dari biasanya, Anissa memberanikan diri untuk bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Mas, kenapa belakangan ini sering pulang malam? Ada yang Mas sembunyikan dari aku?" Reno menatap Anissa dengan ekspresi terkejut, seolah-olah tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Ia tertawa kecil dan menjawab dengan santai, "Kamu kok jadi kayak polisi gini sih, Nis? Aku cuma nongkrong doang, gak ada yang aneh. Lagian, kamu kan tahu sendiri, cowok butuh waktu buat refreshing." Jawaban itu terdengar meyakinkan, tapi entah mengapa, Anissa tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap mata Reno, mencari kejujuran di sana. Namun, yang ia temukan justru kebingungan, atau mungkin ketakutan yang berusaha disembunyikan. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur nyenyak. Firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Tapi ia belum tahu apa. Dan ia belum siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Hari-hari terasa semakin berat bagi Anissa. Reno yang dulu lembut dan penuh perhatian kini berubah menjadi pria yang dingin dan kasar. Anissa tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal yang pasti, suaminya bukan lagi pria yang dulu ia nikahi dengan penuh cinta. Perubahan sikap Reno semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya bersikap acuh, tetapi juga mulai sering menyalahkan Anissa tanpa alasan yang jelas. Sekali waktu, Anissa hanya menanyakan apakah Reno sudah makan, tetapi yang ia dapatkan bukan jawaban, melainkan bentakan. "Kamu tuh ngurusin aku kapan? Hah? Kerja terus, kerja terus. Kamu lebih peduli sama bisnis kamu daripada suami sendiri," bentak Reno sambil membanting gelas ke meja. Anissa terkejut dengan nada suara suaminya yang meledak-ledak. Ia mencoba tetap tenang dan menahan amarahnya, tetapi hatinya sakit mendengar tuduhan itu. "Aku kerja buat siapa, Mas? Buat kita, buat keluarga ini. Kalau aku gak kerja, gimana kita bisa hidup enak kayak sekarang?" balas Anissa, suaranya bergetar menahan emosi. Reno tertawa sinis. "Hidup enak? Yang enak siapa? Kamu? Aku di rumah kayak orang bodoh, sementara kamu sibuk cari duit. Kamu pikir suami cukup dikasih makan dan duit doang?" Anissa tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Reno benar-benar tidak tahu diri. Selama ini, Anissa berusaha keras membangun bisnis mereka dari nol, membanting tulang siang malam demi masa depan mereka. Sementara itu, Reno hanya sibuk nongkrong dan bermain-main, tanpa pernah benar-benar berkontribusi. "Aku gak pernah melarang kamu kerja, Mas. Kalau kamu mau bantu usaha kita, aku pasti dukung. Tapi apa? Kamu malah lebih sering nongkrong di luar, gak peduli sama usaha ini." Mata Reno membara penuh amarah. "Jangan ngajarin gue jadi laki-laki, Nis. Kamu istri, tugas kamu itu ngurus suami. Tapi apa? Kamu terlalu sibuk sama bisnis kamu. Udah pantas belum aku cari yang lain?" "Hah?" Anissa terdiam. Kata-kata Reno menusuk hatinya seperti belati. Dadanya sesak, matanya panas, tetapi ia menolak untuk menangis. Jadi ini alasannya? Reno mulai berani merendahkan dirinya seperti ini, karena ia sudah memiliki wanita lain? Tangannya mengepal, mencoba menahan gejolak dalam dadanya. Jadi ini alasan kamu berubah, ya? Kamu udah punya perempuan lain? Reno menatap Anissa dengan tatapan penuh amarah dan keangkuhan. "Terserah kamu mau mikir apa. Yang jelas, aku udah muak sama kamu." Anissa menghela napas panjang. Ia merasa begitu lelah. Cinta yang ia pertahankan selama ini terasa sia-sia. Reno bukan hanya berubah, tetapi ia juga telah kehilangan rasa hormat terhadapnya sebagai seorang istri. Satu hal yang kini semakin jelas, pernikahan mereka sedang berada di ambang kehancuran. Anissa sudah cukup bersabar. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan Reno, dan ia tidak akan tinggal diam lagi. Selama ini, ia menutup mata demi mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak kali ini.
Setelah pertengkaran mereka yang terakhir, ia merasa perlu mencari kebenaran. Malam itu, setelah Reno tertidur pulas, seperti biasa setelah pulang larut malam, Anissa mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Tangan gemetar, jantungnya berdetak kencang. Ia ragu sejenak, tetapi tekadnya sudah bulat. Dengan cepat, ia membuka ponsel Reno. Tidak ada sandi. Reno terlalu percaya diri atau mungkin menganggap Anissa terlalu bodoh untuk curiga. Apa yang Anissa temukan membuat darahnya berdesir. Puluhan chat dengan seorang wanita muda bernama Maya memenuhi layar. Maya adalah sosok yang jelas berbeda dari dirinya. Masih muda, gemar berdandan, dan dari unggahannya di media sosial, ia hidup penuh kemewahan. Pose di kafe mewah, foto dengan mobil mahal, liburan ke tempat eksotis. Semua berbanding terbalik dengan Reno yang selama ini hanya mengaku nongkrong di warung. Anissa menggulir percakapan mereka. Sayang, kapan kita jalan lagi? Aku kangen. Sabarlah, Beb. Istriku lagi bawel. Aku mesti pintar-pintar cari alasan. Hahaha, emangnya dia nggak curiga? Jangan sampai kita ketahuan ya. Aku suka banget jam tangan yang kamu beliin kemarin. Kapan beliin tas juga? Besok kita ketemu lagi, aku bawain sesuatu buat kamu. Jari-jari Anissa menegang. Matanya mulai memanas, tetapi ia menolak menangis. Jadi ini alasan Reno sering pulang malam? Ini alasan ia jadi kasar padaku? Ia terus membaca. Setiap kalimat yang tertulis semakin menampar harga dirinya. Reno ternyata tak hanya berselingkuh, tetapi juga membelikan barang-barang mewah untuk perempuan ini. Dari mana uangnya? Reno tidak pernah bekerja. Semua penghasilan berasal dari bisnis yang ia bangun dengan susah payah. Tangan Anissa mengepal. Ia merasakan campuran antara marah, kecewa, dan muak. Aku yang kerja keras, aku yang membanting tulang, dan dia menggunakan hasil jerih payahku untuk memanjakan perempuan lain? Lututnya lemas, tapi ia menolak untuk menyerah pada emosi. Ini bukan saatnya untuk menangis. Ini saatnya membalas. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Reno bergerak di tempat tidur, seperti akan terbangun. Dengan cepat, Anissa meletakkan kembali ponselnya di meja dan mundur beberapa langkah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Reno menggeliat sebentar, menggumam tidak jelas, lalu kembali terlelap. Anissa berdiri di sana, matanya menatap suaminya dengan tajam. Besok, permainan ini akan berubah. Anissa tidak bisa tidur semalaman. Matanya menatap langit-langit kamar, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Hatinya sakit, kecewa, dan marah. Ia tak menyangka suaminya, orang yang dulu begitu ia cintai dan percaya, ternyata tega mengkhianatinya demi wanita lain. Yang lebih menyakitkan, semua ini terjadi ketika ia yang bekerja keras membangun bisnis dan menghidupi mereka. Pagi harinya, Anissa bertindak seolah tak tahu apapun. Ia bersikap seperti biasa, menyajikan sarapan untuk Reno yang masih bermalas-malasan di tempat tidur. Tapi di dalam hati, ia diam-diam menyusun rencana. Siang itu, ia kembali menyelidiki Reno. Kali ini, ia tidak hanya mengecek ponsel suaminya, tetapi juga mencari tahu lebih jauh tentang wanita selingkuhannya, Maya. Dari media sosial dan percakapan mereka, Anissa menemukan bahwa Maya bukan hanya sekadar selingkuhan biasa. Ia adalah wanita matre yang memang mengincar pria dengan uang. Setiap unggahannya selalu memamerkan barang-barang bermerek dan gaya hidup mewah. Namun, ada satu hal lain yang membuat Anissa semakin geram. Dalam salah satu percakapan Reno dengan temannya, Reno menyebutkan sesuatu yang membuat darah Anissa mendidih. Bro, gue bener-bener udah muak sama Anissa. Gue harus cari cara biar bisa cerai sama dia, tapi tetap dapat bagian dari bisnisnya. Hahaha, gampang itu. Kan kalian suami istri. Kalau cerai, pasti ada harta gono gini. Lu tinggal minta bagian, nanti kita bisa hidup enak bareng Maya. Mata Anissa membulat saat membaca pesan itu. Jadi ini rencana Reno? Setelah berselingkuh,
Dia ingin menceraikanku dan mengambil setengah dari bisnis yang aku bangun sendiri? Tangannya bergetar menahan amarah. Betapa liciknya pria ini. Selama ini, ia yang bekerja keras, membangun bisnis dari nol, sementara Reno hanya bersantai, nongkrong, dan menghambur-hamburkan uang. Sekarang, setelah merasa cukup menikmati hasil jerih payahnya, ia ingin menceraikan Anissa dan mengambil sebagian dari hartanya? Tidak, itu tidak akan terjadi. Anissa mengepalkan tangan. Jika Reno berpikir ia adalah wanita lemah yang bisa dengan mudah ditipu, ia salah besar. Kali ini, ia akan bertarung untuk dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan pria pengkhianat seperti Reno merebut apa yang telah ia bangun dengan susah payah. Malam harinya, saat Reno kembali pulang terlambat, Anissa menatapnya dengan ekspresi datar. Reno, yang biasanya akan langsung merebahkan diri di sofa atau pergi ke kamar mandi, malah tersenyum kecil seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa lihat aku gitu, Nis? Aku ganteng banget ya?" katanya sambil tertawa kecil. Anissa tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Enggak, Mas. Aku cuma lagi mikir. Kita udah lama nikah, tapi kayaknya banyak yang berubah, ya?" Reno tampak sedikit waspada, tetapi tetap berusaha bersikap santai. "Ya namanya juga kehidupan, sayang. Orang pasti berubah." Anissa mengangguk pelan. "Iya, benar. Orang memang berubah. Cuma sayang aja, ada yang berubah ke arah lebih baik, ada juga yang berubah jadi pengkhianat." Reno terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. "Kamu ngomong apa sih, Nis? Jangan terlalu serius gitu, hidup harus dinikmati. Udah, kita tidur aja, yuk." Anissa tetap berdiri di tempatnya, matanya menatap suaminya dengan tajam. "Iya, Mas. Hidup memang harus dinikmati. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu menikmati sampai lupa diri." Reno tampak sedikit tidak nyaman dengan tatapan Anissa. Tapi ia hanya mengangkat bahu dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Anissa tersenyum sinis. "Mainkan permainanmu, Reno. Karena aku sudah siap menghancurkan rencanamu sebelum kau sempat melaksanakannya." Anissa tahu bahwa bertindak gegabah hanya akan merugikannya. Seberapapun marah dan kecewanya ia terhadap Reno, ia tidak bisa langsung mengamuk dan menuntut jawaban. Reno bukan pria yang bisa dihadapi dengan emosi semata. Ia licik dan perhitungan, dan jika Anissa ingin menang dalam pertempuran ini, ia harus lebih cerdas. Alih-alih mengonfrontasi suaminya, Anissa memilih untuk bermain tenang. Ia menelan semua sakit hati dan kemarahannya, berpura-pura seperti istri yang tidak tahu apa-apa. Ia tetap menyajikan sarapan untuk Reno, tetap berbicara dengan nada lembut, dan tetap bertanya dengan perhatian palsu saat suaminya pulang larut malam. Namun, di balik ketenangannya, ia mulai menyusun rencana. Mengumpulkan bukti. Langkah pertama yang dilakukan Anissa adalah memastikan bahwa ia memiliki cukup bukti untuk menjerat Reno. Perselingkuhan suaminya bukan sekadar dugaan atau kecurigaan belaka. Ia ingin memiliki bukti konkret yang bisa menghancurkan segala dalih dan kebohongan Reno. Diam-diam, ia mulai mengambil screenshot semua pesan mesra Reno dengan Maya yang ada di ponsel suaminya. Setiap percakapan yang menunjukkan niat buruk Reno, setiap transaksi yang menunjukkan bahwa Reno telah menggunakan uang bisnis mereka untuk membelikan hadiah bagi wanita itu, semuanya ia simpan rapi dalam sebuah folder khusus di laptopnya. Tak hanya itu, Anissa juga mulai mencari tahu di mana Reno dan Maya sering bertemu. Ia memperhatikan kebiasaan Reno, jam berapa ia pergi, kapan ia pulang, dan tempat-tempat yang sering ia sebut saat beralasan ingin nongkrong. Dengan informasi ini, Anissa menyewa seorang fotografer profesional untuk diam-diam mengikuti Reno dan mengabadikan momen-momen perselingkuhannya. Beberapa hari kemudian, hasilnya mulai terlihat. Reno tertangkap kamera sedang makan malam romantis dengan Maya di sebuah restoran mewah, bahkan sempat berpegangan tangan dan saling berpelukan di tempat parkir. Ada juga foto Reno yang terlihat sedang masuk ke apartemen Maya, sesuatu yang lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa hubungan mereka bukan sekadar pertemanan biasa.
Anissa menatap semua bukti yang sudah terkumpul di laptopnya. Ini bukan lagi sekadar firasat. Ini adalah kenyataan. Mengamankan aset. Setelah bukti perselingkuhan sudah cukup kuat, Anissa melangkah ke tahap berikutnya, mengamankan harta dan bisnisnya. Ia tahu bahwa Reno berencana menceraikannya untuk mendapatkan harta gonogini. Jika ia tidak bertindak cepat, semua kerja kerasnya bisa hilang begitu saja. Tanpa sepengetahuan Reno, Anissa menemui pengacaranya dan menjelaskan situasi yang ia hadapi. Beruntung, sebelum menikah, sebagian besar aset bisnis masih atas namanya sendiri, sehingga ia masih memiliki kendali penuh. Namun, ada beberapa aset yang atas nama bersama dengan Reno, dan ini yang harus segera ia atasi. Saran dari pengacaranya jelas. Segera alihkan kepemilikan aset ke pihak lain sebelum Reno sempat mengklaimnya dalam perceraian. Tanpa buang waktu, Anissa mulai bertindak. Beberapa aset bisnisnya ia pindahkan ke nama adiknya, beberapa lainnya ia jual secara diam-diam dan disimpan dalam bentuk investasi yang tidak bisa disentuh Reno. Rekening bisnis yang selama ini ia kelola bersama suaminya pun diam-diam ia kosongkan dan dipindahkan ke rekening baru yang hanya ia yang tahu. Bahkan, Anissa mulai membuat perjanjian hukum untuk memastikan bahwa jika terjadi perceraian, Reno tidak bisa menuntut bagian dari bisnis yang ia bangun sendiri. Ia bekerja cepat dan hati-hati, memastikan setiap langkahnya tidak mencurigakan. Tetap berpura-pura tak tahu. Meskipun di dalam hatinya ia sudah tidak tahan lagi melihat wajah Reno, Anissa tetap bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ia masih memasak untuk suaminya, masih tersenyum saat Reno memberikan alasan-alasan konyol tentang keterlambatannya pulang, bahkan masih berpura-pura tertawa saat Reno mencoba bersikap manis. Namun, dalam diam, ia sedang menunggu saat yang tepat. Setiap kali Reno memeluknya dengan wajah penuh kepalsuan, ia hanya membalasnya dengan senyum tipis sambil berpikir, "Kau boleh bermain dengan api, Mas. Tapi kau lupa, aku yang mengendalikan bensinnya." Reno mungkin berpikir bahwa ia sedang mengendalikan permainan ini. Tapi yang tidak ia sadari, Anissa telah lebih dulu menyusun langkah untuk menghancurkan rencananya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Anissa telah menyiapkan segalanya dengan hati-hati. Bukti perselingkuhan Reno sudah lengkap. Aset-aset bisnisnya sudah aman, dan yang terpenting, ia sudah siap melepaskan diri dari pria yang selama ini hanya menjadi parasit dalam hidupnya. Tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Ia sudah menangis cukup lama, sudah menyimpan kemarahan terlalu dalam. Sekarang, saatnya membalikkan keadaan. Pagi itu, seperti biasa, Reno duduk santai di meja makan, menikmati kopi yang sudah Anissa siapkan. Ia tidak sadar bahwa istrinya telah berubah. "Kok diam aja, Nis? Lagi nggak enak badan?" tanya Reno sambil menyeruput kopi. Anissa tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Reno sedikit tidak nyaman. "Enggak, aku baik-baik aja, Mas. Malah justru aku merasa jauh lebih baik dari sebelumnya," jawabnya dengan nada tenang. Reno mengangkat alis, tapi tidak terlalu memikirkan perkataan Anissa. Ia mengira istrinya masih tetap bodoh dan bisa ia kendalikan. Anissa menatapnya sesaat sebelum meletakkan sebuah amplop di atas meja. "Apa ini?" tanya Reno sambil mengernyitkan dahi. "Buka aja, Mas. Aku yakin kamu pasti suka." Dengan sedikit enggan, Reno mengambil amplop itu dan menarik napas sebelum membukanya. Saat ia mengeluarkan isinya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Matanya membelalak, napasnya tertahan, dan tangannya mulai gemetar. "Surat cerai. Anissa, apa-apaan ini?" Suaranya meninggi, nada marah bercampur panik. Anissa tetap duduk tenang di seberangnya. Wajahnya dingin, tanpa emosi. "Aku cuma mempercepat rencana yang memang udah kamu buat duluan, Mas," katanya pelan, tetapi penuh penekanan. Reno terdiam, mulutnya terbuka tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. "Aku tahu semuanya, Mas. Aku tahu kamu udah punya perempuan lain. Aku tahu kamu selama ini sibuk menyusun rencana buat ninggalin aku, dan yang lebih parahnya lagi, kamu berharap dapat harta dari perpisahan ini." Reno mulai berkeringat. Ia berusaha bersikap santai,
tetapi nada suara Anissa terlalu menusuk. Aku nggak ngerti apa yang kamu maksud. Nis, ini cuma kesalahpahaman. Kita bisa bicara baik-baik. Anissa tertawa kecil, sinis. Oh, nggak usah pura-pura, Mas. Aku punya semua bukti perselingkuhanmu. Chat kamu dengan perempuan itu, foto-foto kalian berduaan, bahkan bukti transfer uang yang kamu kasih ke dia. Kamu pikir aku cuma diam dan nangis di pojokan? Enggak, Mas. Aku lebih pintar dari yang kamu kira. Wajah Reno memucat. Ia meraih ponselnya dengan gugup, mencoba memeriksa sesuatu, tetapi Anissa sudah lebih dulu mengantisipasi itu. Jangan repot-repot ngecek rekening kita, Mas. Aku sudah pindahkan semua uang ke rekening pribadiku. Bisnis yang selama ini kita jalankan juga tetap milikku, karena sejak awal semuanya atas namaku. Kamu nggak punya hak atas 1 rupiah pun. Reno tersentak. Apa? Nggak mungkin. Kita bangun bisnis ini sama-sama. Anissa menggeleng pelan. Kita? Jangan bercanda, Mas. Aku yang kerja dari pagi sampai malam, aku yang cari klien, aku yang kelola keuangan. Kamu selama ini cuma nongkrong dan main burung. Aku biarin karena aku pikir kamu suamiku, tapi ternyata aku salah. Kamu cuma numpang hidup. Reno mulai panik. Ia berdiri dari kursinya, suaranya meninggi. Kamu gak bisa ngelakuin ini ke aku. Anissa, aku suamimu. Aku punya hak. Anissa berdiri perlahan, menatap suaminya dengan tajam. Hak? Kamu kehilangan hakmu saat kamu memilih untuk mengkhianati aku. Reno mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Tapi Anissa tidak gentar. Kalau kamu gak percaya, silakan tanyakan ke pengacara. Semua aset atas namaku, dan aku sudah pastikan kamu tidak bisa menuntut harta gono gini. Jadi, kalau kamu pikir kamu bisa menceraikan aku dan membawa pergi separuh hartaku, kamu salah besar. Justru aku yang akan menceraikan kamu, tanpa sepeser pun untukmu. Reno tampak ingin membantah, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Wajahnya merah padam, matanya berputar, mencari celah untuk berargumentasi. Kamu gak bisa ngusir aku gitu aja. Aku suamimu. Aku masih punya hak atas rumah ini. Anissa tersenyum. Oh, tenang aja. Aku juga sudah urus itu. Mulai hari ini, kamu punya waktu seminggu buat angkat kaki dari rumah ini. Kalau lebih dari itu, aku gak segan-segan melaporkanmu atas perselingkuhan, dan aku yakin kamu tahu apa konsekuensinya. Reno terdiam. Ia bukan orang bodoh. Jika sampai kasus ini dibawa ke ranah hukum, reputasinya akan hancur, dan Maya, wanita yang selama ini ia bangga-banggakan, mungkin juga akan meninggalkannya. Anissa mengambil surat cerai yang masih tergeletak di meja, dan menyodorkannya ke Reno. Tanda tangani, Mas. Jangan buang waktu. Reno menatap surat itu, tangannya mengepal. Ia ingin menolak, ingin marah, ingin melawan. Tetapi Anissa sudah mengantisipasi semuanya. Tidak ada lagi ruang untuknya berkelit. Lama ia terdiam, lalu akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengambil pulpen dan menandatangani surat cerai itu. Begitu tinta menyentuh kertas, Anissa merasa beban berat yang selama ini menghimpitnya akhirnya lepas. Ia mengambil surat itu, menatap tanda tangan Reno, lalu menghela napas lega. Mulai sekarang, kita bukan siapa-siapa lagi, Mas. Aku harap kamu bisa menikmati hidupmu tanpa beban, seperti aku, katanya dengan nada tajam. Reno tidak menjawab. Ia hanya menatap Anissa dengan penuh kemarahan dan kekalahan. Saat Reno pergi meninggalkan meja makan, Anissa menatap cangkir kopi suaminya yang masih setengah penuh. Ia tersenyum kecil, lalu membuang cangkir itu ke tempat sampah. Sama seperti pernikahannya dengan Reno, sudah basi dan tidak layak dipertahankan. Reno duduk di ruang tamu dengan wajah merah padam. Surat cerai yang baru saja ia tanda tangani masih tergenggam di tangannya, kusut karena jari-jarinya mencengkeramnya terlalu keras. Napasnya memburu,
Dadanya naik turun dengan amarah yang sudah hampir meledak. "Brengsek!" teriaknya sambil membanting surat itu ke meja. Selama ini, ia mengira dirinya yang mengendalikan permainan. Ia berpikir bahwa ia bisa memperdaya Anissa, menceraikannya, lalu hidup enak dengan separuh dari bisnis yang mereka bangun bersama. Ia yakin, setelah perceraian, ia akan tetap hidup mewah, menikmati hasil kerja keras Anissa tanpa perlu bekerja keras sendiri. Namun kenyataan menghantamnya keras. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Sama sekali tidak ada. Semua aset bisnis atas nama Anissa. Semua rekening yang selama ini ia kira bisa ia klaim ternyata sudah diamankan. Rumah tempatnya tinggal pun bukan atas namanya. Anissa sudah mengatur semuanya dengan sangat cermat, meninggalkannya dengan tangan kosong. Reno meraih ponselnya dengan gemetar dan segera menelepon Maya. "Sayang, aku butuh ketemu sekarang. Aku..." Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara Maya terdengar di seberang dengan nada ketus. "Reno, aku sibuk. Kita nggak bisa ketemu hari ini." Reno mengernyit. "Apa maksudmu? Aku butuh bicara sama kamu." Maya mendengus kecil. "Dengar, aku udah tahu semuanya. Kamu cerai sama Anissa, kan? Bagus. Tapi ada satu hal yang gak bagus buat aku, ternyata kamu gak dapat sepeser pun dari dia." Reno merasakan jantungnya mencelos. "Maya, ini cuma sementara. Aku bisa mulai dari nol lagi. Aku masih punya banyak koneksi," katanya, mencoba meyakinkan. Tapi Maya hanya tertawa sinis. "Mulai dari nol? Kamu pikir aku mau buang-buang waktu buat nunggu kamu bangkit? Aku ini butuh pria yang bisa menjamin hidup aku, bukan pria kere yang bahkan rumah aja udah bukan milik sendiri." Kata-kata itu menusuk harga diri Reno seperti belati. "Maya, aku..." "Cukup, Reno. Aku nggak tertarik lagi. Jangan hubungi aku lagi." Klik. Panggilan terputus. Reno menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Maya meninggalkannya. Wanita yang selama ini ia puja, yang ia pikir akan menemani hidupnya setelah berpisah dari Anissa, ternyata tak lebih dari parasit yang hanya ingin menghisap hartanya. Begitu tahu ia tak punya apa-apa, Maya langsung berbalik badan tanpa sedikit pun belas kasihan. Tiba-tiba, kemarahan Reno meledak. "Sialan!" teriaknya sambil melempar ponselnya ke dinding hingga pecah berantakan. Ia mengacak-acak rambutnya, matanya liar mencari sesuatu untuk dihancurkan. Ia menendang meja, membanting kursi, merusak apapun yang ada di sekitarnya. Tapi semua itu sia-sia. Apapun yang ia lakukan, kenyataannya tetap sama. Ia telah kalah telak. Jatuh ke titik terendah. Malam itu, Reno duduk di teras rumah yang sebentar lagi bukan miliknya lagi. Di tangannya ada sebotol minuman keras yang sudah hampir habis. Matanya merah, bukan hanya karena alkohol, tetapi juga karena amarah dan kekecewaan yang membakar dalam dadanya. Semua yang ia impikan, semuanya telah hancur. Anissa yang dulu ia pandang sebelah mata ternyata jauh lebih cerdas dari yang ia kira. Sementara Maya, yang dulu ia pikir sebagai masa depannya, ternyata hanya melihatnya sebagai dompet berjalan. Ia tertawa kecil, pahit. "Hidup gue hancur, gue nggak punya siapa-siapa." Seketika itu juga, rasa menyesal mulai merayapi hatinya. Ia mulai mengingat masa-masa awal pernikahannya dengan Anissa. Betapa dulu Anissa selalu mendukungnya, selalu percaya padanya, dan bekerja keras untuk memastikan mereka bisa hidup nyaman. Dan apa yang ia lakukan? Mengkhianati satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Sekarang, ia sendirian. Tak ada Anissa, tak ada Maya, tak ada uang, tak ada masa depan. Angin malam berhembus dingin, menyapu wajahnya yang kini penuh dengan kelelahan dan keputusasaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reno benar-benar merasa kalah. Matahari mulai condong ke barat saat Reno berdiri di depan pintu rumah yang dulu menjadi tempat tinggalnya bersama Anissa.
Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya, bekas dari malam-malam tanpa tidur yang ia lalui sejak perceraiannya. Selama berhari-hari, ia telah mencoba menghubungi Anissa, mengirim pesan, bahkan menelepon berkali-kali. Namun, semua usahanya sia-sia. Anissa tidak pernah membalas. Nomornya kini diblokir. Hari ini, ia memutuskan untuk mencoba satu kali lagi. Dengan penuh harapan, ia mengatur napasnya sebelum mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Jantung Reno berdetak semakin cepat. Apakah Anissa benar-benar tidak mau bertemu dengannya? Apakah ia sudah benar-benar melupakannya? Tepat saat ia hendak mengetuk lagi, pintu terbuka perlahan. Di baliknya, berdiri Anissa dengan wajah datar. Tatapan matanya tajam namun tidak menunjukkan sedikitpun emosi. "Ada apa, Reno?" tanyanya tanpa basa-basi. Suara itu, dulu terdengar penuh cinta, lembut, dan selalu menyambutnya dengan hangat. Tapi sekarang, yang terdengar hanyalah nada dingin, penuh kejauhan. Reno menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. Ia sudah memikirkan pidato panjang di kepalanya, tetapi begitu melihat Anissa, pikirannya menjadi kacau. Aku cuma mau bicara, Nis," katanya akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Anissa menyilangkan tangan di dadanya. "Bicara tentang apa? Bukankah semuanya sudah jelas?" Reno menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah nyakitin kamu. Tapi, aku nyesel, Nis. Aku benar-benar nyesel." Anissa hanya menatapnya tanpa ekspresi, membiarkan Reno melanjutkan. "Aku nggak tahu apa yang ada di pikiranku waktu itu. Aku kebawa suasana, aku ketemu Maya, aku pikir aku bisa hidup lebih enak sama dia. Tapi aku salah. Aku bodoh. Aku nggak sadar kalau yang sebenarnya selalu ada buat aku itu cuma kamu." Reno mengambil langkah maju, mencoba menyentuh tangan Anissa, tapi wanita itu langsung menarik diri, membuat jarak di antara mereka. "Aku butuh kamu, Nis. Aku sadar kalau aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tolong, kasih aku kesempatan lagi," ucap Reno dengan suara memohon. Anissa tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya, hanya kepahitan. "Kesempatan?" ulangnya. "Kesempatan yang mana, Reno? Kesempatan untuk kamu mengkhianati aku lagi? Kesempatan untuk kamu kembali menghabiskan uangku sementara aku bekerja keras? Kesempatan untuk kamu menjadikan aku istri bodoh yang percaya sama suaminya, sementara suaminya tidur dengan wanita lain di belakangnya?" Reno menggeleng panik. "Enggak, aku janji, aku nggak akan nyakitin kamu lagi. Aku bakal berubah." Tapi Anissa hanya tersenyum dingin. "Kamu baru sadar setelah kehilangan segalanya, ya, Reno? Setelah Maya ninggalin kamu, setelah kamu nggak punya uang, setelah kamu tahu kamu nggak punya siapa-siapa lagi. Kenapa baru sekarang?" Reno terdiam. Ia tahu, apa yang dikatakan Anissa adalah kebenaran. Ia baru menyadari nilai Anissa setelah segalanya terlambat. Setelah ia sudah kehilangan semuanya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ini pertama kalinya ia benar-benar merasa putus asa. "Aku mohon, Nis, aku nggak punya siapa-siapa lagi," katanya dengan suara serak. Namun Anissa tetap tak tergoyahkan. Ia menatap Reno dengan penuh kebanggaan atas dirinya sendiri. Dulu, ia mungkin akan lemah, akan luluh, akan memberikan kesempatan kedua. Tapi wanita yang berdiri di hadapan Reno, saat ini bukan lagi Anissa yang dulu. Ia sudah belajar. Ia sudah cukup menderita. Dan ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke lubang yang sama. Anissa menarik napas panjang, lalu berkata dengan tegas, "Itu bukan urusanku lagi, Reno. Aku bukan istrimu lagi, dan aku nggak akan pernah kembali ke dalam hidupmu." Reno ingin memohon lebih lama, ingin mencari cara agar Anissa berubah pikiran. Namun sebelum ia sempat berbicara lagi, Anissa melangkah mundur, lalu menutup pintu di hadapannya.
tanpa ragu, tanpa menoleh lagi. Brak! Reno berdiri mematung di depan pintu yang kini tertutup rapat. Tangannya mengepal, tubuhnya lemas, dan air mata yang ia coba tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Sementara itu, di dalam rumah, Anissa berdiri dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi air mata yang harus ia buang untuk pria yang tidak layak. Hari ini adalah awal dari hidupnya yang baru. Tanpa Reno, tanpa luka, dan tanpa rasa takut. Dengan langkah mantap, Anissa mengambil tasnya dan berjalan keluar melalui pintu belakang. Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah rumah yang dulu penuh kenangan, karena masa depannya menunggunya di depan, bukan di belakang. Sementara Reno, ia hanya bisa berdiri di depan rumah itu, menatap pintu yang tidak akan pernah terbuka lagi untuknya. Dan akhirnya, ia benar-benar kehilangan segalanya. Matahari pagi bersinar cerah saat Anissa membuka jendela apartemen barunya. Udara segar masuk, membawa serta perasaan kebebasan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia menghirup napas dalam-dalam, menikmati momen ini, sebuah awal baru, kehidupan yang sepenuhnya miliknya, tanpa bayang-bayang suami pengkhianat yang selama ini hanya menjadi beban. Di sekelilingnya, ruangan apartemen tampak modern dan tertata rapi. Tidak seperti rumah lamanya yang penuh dengan kenangan pahit bersama Reno, tempat ini terasa lebih nyaman dan damai. Anissa kini tinggal di lingkungan yang lebih baik, jauh dari masa lalunya yang menyakitkan. Sejak perceraiannya, ia fokus membangun kembali hidupnya. Bisnis yang selama ini ia rintis dengan kerja keras semakin berkembang pesat. Ia mempekerjakan lebih banyak karyawan, membuka cabang baru, dan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra bisnis. Ia tidak lagi harus berbagi hasil usahanya dengan seseorang yang hanya tahu menghabiskan uang tanpa memberikan kontribusi apapun. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru. Tidak ada lagi perasaan tertekan karena harus menghadapi suami yang malas, tidak ada lagi pertengkaran atau rasa sakit akibat pengkhianatan. Ia bisa menjalani hidup sesuai keinginannya, dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Di ujung kehancuran, Reno terjerembab. Sementara itu, di sisi lain kota, Reno berjalan gontai di trotoar dengan wajah kusam. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Tidak ada lagi gaya hidup santai yang dulu ia nikmati. Tidak ada lagi burung peliharaan yang bisa ia rawat dengan santai di rumah. Tidak ada lagi warung kopi tempat ia bisa duduk berjam-jam, membanggakan diri sebagai bos dari bisnis yang sebenarnya dikelola sepenuhnya oleh Anissa. Setelah cerai dari Anissa, Reno mencoba mencari cara untuk bertahan hidup. Ia mengira akan mudah mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha sendiri, tetapi kenyataan berkata lain. Tanpa keahlian dan pengalaman yang memadai, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak. Semua orang tahu bahwa ia dulunya hanya menumpang hidup dari kerja keras mantan istrinya. Orang-orang yang dulu sering berkumpul dengannya di warung kopi atau pos ronda mulai menjauh. Mereka yang dulu menghormatinya karena mengira ia pria sukses, kini menertawakannya di belakang. Tak ada lagi yang ingin meminjaminya uang, apalagi membantu. Reno benar-benar jatuh miskin, dan kali ini, tidak ada siapapun yang peduli. Lebih buruk lagi, wanita yang dulu ia cintai, Maya, telah meninggalkannya tanpa ragu begitu tahu ia tak memiliki sepeser pun. Reno mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Ia bahkan pernah datang ke rumah Maya, hanya untuk disambut dengan tatapan sinis dan pintu yang tertutup di depan wajahnya. Sekarang, ia bahkan kesulitan untuk sekadar makan sehari-hari. Tabungannya sudah habis, dan tidak ada lagi tempat yang bisa ia tuju. Rumahnya telah dijual oleh Anissa setelah perceraian mereka, karena memang sejak awal rumah itu dibeli dengan uang Anissa. Sekarang ia tinggal di sebuah kamar sempit di kosan murah yang pengap, jauh dari kenyamanan yang dulu ia anggap sebagai sesuatu yang pasti. Setiap malam, ia duduk di kamar kosnya yang gelap, menyesali semua kesalahan yang telah ia buat. Seandainya aku tidak mengkhianati Anissa.
Pikirnya berkali-kali. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Berbeda dengan Reno yang tenggelam dalam keterpurukan, kehidupan Anissa semakin bersinar. Suatu sore, ia duduk di sebuah kafe mewah, menikmati secangkir kopi sambil membaca proposal bisnis dari salah satu mitranya. Wajahnya tampak berseri-seri, penuh dengan semangat dan percaya diri. Tidak ada lagi bayang-bayang kesedihan di matanya. Saat itu, seorang sahabat lamanya, Rina, datang dan duduk di hadapannya. "Kamu kelihatan jauh lebih bahagia sekarang, Nis," kata Rina dengan senyum tulus. Anissa tersenyum lembut. "Tentu saja. Aku akhirnya bebas. Aku bisa fokus ke diriku sendiri, ke bisnisku, dan ke masa depanku. Tanpa harus mengkhawatirkan seseorang yang hanya tahu menghabiskan uangku." Rina tertawa kecil. "Dan aku dengar mantanmu sekarang jatuh miskin? Aduh, karma memang nyata ya." Anissa hanya mengangkat bahunya. "Aku nggak peduli lagi, Rin. Reno bukan lagi bagian dari hidupku. Aku nggak perlu melihat ke belakang, karena masa depanku jauh lebih menjanjikan." Dan itulah kenyataannya. Anissa tidak pernah melihat ke belakang lagi. Ia telah memulai hidup baru yang lebih indah, lebih damai, dan lebih sukses. Sementara Reno, ia hanya bisa melihat dari kejauhan, menyesali keputusannya, terjebak dalam kemiskinan dan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Anissa telah menang.